Guys, tahu nggak? Kementerian HAM belum lama ini mengusulkan agar Kapolri menghapus surat keterangan catatan kepolisian alias SKCK. Loh, kok bisa? Memangnya SKCK itu melanggar hak asasi manusia? Hak apa yang dilanggar? Bukannya SKCK itu diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti melamar pekerjaan, pendaftaran CPNS, beasiswa, dan pendaftaran sekolah. Lalu kenapa harus dihapus? Saya Haikal, kita kulik bareng-bareng biar sama-sama paham. Jadi gini, Kementerian Hak Asasi Manusia bulan Maret lalu telah resmi mengusulkan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Usulan ini disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lewat surat yang ditandatangani langsung oleh sang Menteri Natalius Pigai, Kementerian HAM menyebut jika usulan itu disampaikan untuk memudahkan mantan narapidana mendapatkan pekerjaan usai kembali ke masyarakat. Di sini, SKCK dipandang dapat menjadi penghalang bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman. Nah, lebih jelasnya disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nikolai Aprilindo. Saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Pak Nikolai mengungkapkan jika usulan penghapusan SKCK ini diperoleh setelah pihaknya mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan dan mendapat keluhan dari para narapidana. Ia menceritakan ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat pekerjaan lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah usulan penghapusan SKCK ini khusus untuk mantan narapidana saja? Ternyata tidak, guys. Kementerian HAM menyebut usulan penghapusan SKCK itu juga ditujukan untuk seluruh masyarakat. Alasannya apa? Coba kita kulik satu-satu. Bagi seorang mantan narapidana, SKCK tentu terasa seperti kartu mati untuk melanjutkan hidup di luar lembaga pemasyarakatan. SKCK mencantumkan catatan kriminal seseorang yang dapat menimbulkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Kementerian HAM menekankan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. Di sini ditekankan bahwa setiap manusia, tidak terkecuali mantan narapidana, memiliki hak asasi yang melekat dan tidak dapat dicabut. Dengan menghapus SKCK sebagai syarat kerja, diharapkan mereka dapat lebih mudah berkontribusi positif dalam masyarakat. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan akibat tuntutan SKCK dapat mendorong mantan narapidana untuk kembali melakukan tindakan pidana. Dengan menghapus SKCK, diharapkan angka residivisme dapat ditekan. Penghapusan SKCK juga sejalan dengan upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bekerja dan bebas dari diskriminasi. Kementerian HAM berpendapat bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja, tanpa terhalang oleh catatan masa lalu. Dari kacamata hak asasi, manusia pada dasarnya bisa belajar dari kesalahan. Banyak narapidana melakukan pelanggaran hukum dalam kondisi tekanan, keterbatasan pilihan, atau ketidaktahuan. Memberi mereka kesempatan kedua berarti mengakui potensi perubahan dan pertumbuhan pribadi tiap mantan narapidana. Narapidana yang telah menjalani hukuman seringkali masih dihakimi dan dijauhi. Padahal, stigma sosial bisa memicu residivisme karena mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan. Memberi kesempatan kedua berarti membuka pintu agar mereka tidak terjebak kembali dalam kejahatan.
Gue jadi keinget film The Shawshank Redemption yang diadaptasi dari novel karya Stephen King. Film yang mendapatkan 7 nominasi Piala Oscar pada tahun 95 itu, diantaranya menggambarkan betapa sulitnya seorang mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Di situ, karakter yang bernama Brooks Haltland diceritakan telah menghabiskan lebih dari 50 tahun di dalam penjara Shawshank. Ketika akhirnya ia dibebaskan bersyarat, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan dunia luar. Kisah si tua Brooks pun berakhir tragis, di mana ia mengakhiri hidupnya sendiri karena ia tidak tahan dengan kebebasan yang terasa seperti bentuk hukuman yang lain. Dari film itu digambarkan sulitnya Brooks untuk berintegrasi dengan masyarakat serta perkembangan zaman di luar penjara. Melalui kisah karakter Brooks Haltland, film ini mengangkat konsep institutionalization yang menggambarkan seseorang yang sudah terlalu lama dalam sistem, dalam hal ini penjara, sehingga kehilangan kemampuan untuk hidup di luar sistem tersebut. Walau diangkat dari kisah novel, namun film ini sangat mencerminkan kenyataan yang masih terjadi di dunia nyata. Termasuk di sini, di Indonesia, ada 3 hal. Pertama, mantan narapidana sering tidak diberi kesempatan kerja. Kedua, mereka menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Terakhir, tidak ada sistem reintegrasi yang cukup kuat untuk membantu mereka kembali ke masyarakat secara bermartabat. Tragis sih, bro. Oke, kita harus balik lagi bahas SKCK. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian ini pada dasarnya digunakan sebagai alat seleksi untuk menilai integritas calon pekerja, dilihat dari catatan kriminal yang dilakukan seorang individu. Namun, penggunaan SKCK secara luas dan seragam untuk semua jenis pekerjaan bisa dinilai tidak relevan atau bahkan problematik. SKCK sangat berguna dan relevan untuk jenis pekerjaan tertentu yang emang butuh tingkat kepercayaan dan integritas tinggi. Misalnya saja kepolisian atau militer, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, atau bidang pengawasan fasilitas publik. Namun, untuk pekerjaan umum di sektor informal atau administratif seperti pramuniaga, pekerja pabrik, sopir, kurir, karyawan toko atau restoran, penggunaan SKCK sebagai syarat administratif tidak selalu logis. Pasalnya, pekerjaan tersebut tidak berisiko tinggi terhadap keselamatan publik dan tidak selalu membutuhkan informasi latar belakang kriminal. Ketika SKCK dijadikan syarat universal, ini justru menjadi penghalang administratif. Akibatnya, SKCK bisa membuat banyak pencari kerja, khususnya mantan narapidana atau orang yang pernah tersandung kasus kecil, terdiskualifikasi sejak awal, tanpa memperhatikan kapasitas, keterampilan, atau perbaikan perilaku mereka. Kondisi ini pun menciptakan apa yang disebut sebagai hambatan struktural terhadap akses pekerjaan, yang pada akhirnya akan memperluas ketimpangan sosial, menyebabkan frustasi sosial, dan meningkatkan pengangguran di kelompok rentan. Belum lagi jika kita menyinggung soal stigma sosial. SKCK secara implisit mengandung penilaian moral yang dapat digunakan oleh pemberi kerja untuk menyaring calon karyawan hanya berdasarkan masa lalu. Penilaian moral yang tanpa mempertimbangkan apakah kejahatan tersebut berat atau ringan, sudah berapa lama kasus itu terjadi, apakah pelaku sudah menjalani hukuman dengan baik. Hal itu akan memperparah stigma sosial terhadap mantan narapidana yang padahal secara hukum udah bebas dan punya hak yang sama untuk hidup dan bekerja di masyarakat. Dalam praktiknya, banyak institusi mensyaratkan SKCK hanya sebagai formalitas administratif. Bahkan tidak semua pemberi kerja benar-benar menelaah isi dari SKCK tersebut. Terus, ini kan menimbulkan pertanyaan. Jika tidak digunakan secara substansial, untuk apa SKCK disyaratkan? Lalu, apakah SKCK hanya untuk menambah beban administrasi bagi pelamar? Penggunaan yang tidak kritis ini menyuburkan birokrasi yang tidak efisien dan berpotensi menyulitkan masyarakat yang ingin bekerja secara jujur. Lagian juga dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat sudah tidak ideal lagi diwajibkan mengurus SKCK hanya untuk keperluan pendataan diri. Hal itu karena fungsi tersebut bisa digantikan oleh sistem database nasional
atau integrasi data antar lembaga dan berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Di era transformasi digital, pemerintah dan lembaga penegak hukum telah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang menyimpan rekam jejak individu secara lebih komprehensif dan real time. Contohnya, di kepolisian ada sistem database kepolisian seperti DVI, Inavis, dan Itilang. Lalu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kita mengenal Dukcapil yang sudah terhubung dengan 3.000 lebih lembaga, mulai dari bank, BPJS, hingga KPU. Dengan sistem yang sudah terintegrasi ini, lembaga atau perusahaan bisa mengakses informasi legal, administratif, dan personal seseorang tanpa perlu dokumen terpisah seperti SKCK. Keunggulannya jelas, verifikasi keaslian data jauh lebih cepat dan sulit dipalsukan. Pemeriksaan latar belakang bisa dilakukan secara otomatis dan digital oleh sistem, bukan manual melalui SKCK. Apalagi kalau berkaca dari visi reformasi birokrasi nasional. Penghapusan SKCK bisa sejalan dengan upaya menghapus syarat administratif yang repetitif, mempersingkat waktu dan biaya pengurusan dokumen, dan mengurangi beban masyarakat, khususnya pencari kerja. Contoh konkretnya nih ya, untuk mendaftar CPNS, TNI, atau BUMN, pelamar biasanya harus ngurus SKCK. Padahal sebenarnya pihak penyelenggara bisa langsung aja minta data ke Polri lewat sistem database kepolisian. Yang pasti sih, hingga awal Mei 2025, usulan penghapusan SKCK masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final. Seperti biasa, ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra dengan usulan yang muncul dari Kementerian HAM ini. Misalnya saja di Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengusulkan penghapusan SKCK dengan alasan bahwa SKCK tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan bahwa informasi mengenai rekam jejak pidana seseorang sudah dapat diakses melalui pengadilan. Lalu dari Komisi 13 yang membidangi hukum, hak asasi manusia, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme, anggota Komisi 13 dari fraksi Nasdem, Muhammad Shadiq Pasadigu, menyarankan agar penghapusan SKCK dilakukan secara bertahap dan selektif, terutama untuk profesi non-strategis. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini nggak mengganggu sektor-sektor penting, misalnya kayak TNI, Polri, atau pendidikan. Nah, kalau yang kontra datang dari anggota Komisi 13 DPR RI, fraksi PAN, Arisal Aziz. Ia nolak usulan penghapusan SKCK dengan alasan bahwa dokumen ini penting bagi dunia usaha untuk memastikan calon karyawan tidak memiliki rekam jejak kriminal yang dapat berdampak negatif pada operasional perusahaan. Nah, soal usulan penghapusan SKCK ini, Polri tampaknya tak mau buru-buru. Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, selaku Karopenmas Divisi Humas Polri, menyampaikan bahwa SKCK masih memiliki fungsi penting. Polri berpandangan bahwa SKCK merupakan alat untuk memberikan jaminan awal kepada instansi atau perusahaan bahwa seorang pelamar tidak memiliki catatan kriminal. Hal itu terutama di sektor-sektor strategis atau sensitif seperti keuangan, pendidikan, layanan publik, dan keamanan. SKCK dianggap sebagai filter dasar. Namun, penting dicatat bahwa SKCK hanya menyatakan seseorang pernah atau tidak pernah terlibat pidana tanpa konteks detail, sehingga perannya lebih administratif ketimbang analitis. Meskipun mempertahankan urgensi SKCK, Polri menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka terhadap dialog Kementerian HAM, terutama menyangkut nasib ex-narapidana yang telah selesai menjalani hukuman dan ingin kembali bekerja. Polri juga membuka kemungkinan reformasi administratif jika ditemukan cara yang lebih baik untuk menjamin keamanan tanpa merugikan hak mantan napi. Dengan kata lain, Polri tidak sepenuhnya menolak usulan penghapusan, tetapi ingin memastikan fungsi keamanan dan preventif tetap terjaga, entah melalui SKCK atau bentuk baru. Intinya sih Polri memandang SKCK itu masih relevan dalam konteks pencegahan kriminalitas, verifikasi personal, dan jaminan institusional. Namun,
Mereka juga menyadari pentingnya keadilan restoratif dan kemudahan akses kerja bagi mantan narapidana, sehingga Polri pun bersedia membuka ruang revisi kebijakan bila solusi pengganti SKCK dianggap lebih baik. Ya, kita sih berharap ya, apapun hasil pembahasan soal SKCK ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tengah lesu, badai PHK yang kian ganas, dan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Saya Haikal, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda penting.